Sungai adalah ibu. Darinya kisah bermula, kepadanya kisah bermuara. Ibu Sungai Martapura, bawalah pensilku menjemput mimpi. Aku minta maaf, Bah. Tahu apa berburu tentang kehilangan? Ya saudara, film Jendela Seribu Sungai tadi 36 detik sebentar ya, itu teasernya saja. Tapi sekarang di studio Kompas TV kami sudah kedatangan tamu-tamu spesial. Di samping Okta dan Yanda, di sini ada Mas Jai Sukmo, seorang sutradaranya. Kemudian ada Om Matias Mucus. Pagi. Pagi Om. Pagi. Tidak hanya sebagai pemeran ya Om ya, tapi juga produser kreatif ya. Katanya gitu. Katanya. Percaya. Percaya sih gitu. Selanjutnya ada Mas Aris Muda, produser ya Mas ya? Mas Aris ya? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oh Mas Aris pakai ini ya? Boleh dicoba? Sorry, Oke. pakai ya, Oke, pakai mic saya. semoga aman ya. Oke, jadi Mas Jai, Ya. mungkin bisa dijelasin dulu terkait dengan, ya memang baru akan rilis nanti 20 Juli. Tanggal 20 Juli. Tapi yang bisa kira-kira diceritakan sedikit garis besar soal film ini, silakan Mas Jai. Oke, film ini film tentang anak-anak, film tentang perjuangan 3 anak di Banjarmasin. Mereka punya cita-cita yang sangat tinggi, cuman terkendala dengan ada orang tuanya, dengan kondisi fisiknya, dan dengan ada satu anak yang terkendala dengan adatnya. Gitu. Adat. Ya. Oh, Itu kenapa sih sebetulnya judulnya Jendela Seribu Sungai? Ada apa artinya gitu? Itu emang based on adaptasi dari novel dengan judul yang sama, dan mungkin Jendela Seribu Sungai itu menceritakan bahwa emang di Kalimantan itu kan banyak sungai. Jadi di situ ada mimpi anak-anak yang melalui jendela melalui sungai gitu. Banyak aliran gitu Iya, ya. mungkin, Tapi, ya. oh tapi emang kebiasaan mereka itu seperti yang ada di Iya, kehidupan trailer itu, Mas, ya? anak-anak itu emang sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah itu emang lewat sungai pakai jukung. Itu emang kehidupan sehari-hari di Banjarmasin. Oke, salah satunya yang melemparkan, kita bocorannya kan ada di teaser atau trailer dikit tadi. Oh ini dia yang ngelemparin melarung, cita-citanya. ya melarung, jadi barang kesayangannya dia dilarung ke sungai. Itu simbol aja sih, simbol bahwa oh cita-cita gue pengen kecapai nih karena barang ini udah jadi simbol selama nemanin dia gitu. Kita larung biar cita-citanya tercapai melewati sungai itu. Gitu. Oke. ya, sebenarnya kan kalau di Indonesia sendiri film-film yang seperti ini mungkin ada beberapa ya Yanda. Ya, apa sih yang membuat film ini mungkin berbeda dengan film yang sejenis gitu atau film-film yang diadaptasi juga dari novel? Yang berbeda adalah film ini emang karena based on novel dari novelnya Miranda, Jendela Seribu Sungai juga. Yang berbeda adalah ini petualangan cita-cita 3 anak yang mungkin di suatu daerah yang agak jauh dari kehidupan yang modern gitu. Mereka terus berjuang menggapai mimpinya. Oke, Om Matias, Yes. gimana Om? Selama pembuatan film, kemudian juga Om Matias kan berperan juga di situ. Mungkin bisa dijelasin nggak peran? Ya, ini filmnya asik banget. Oke. Kenapa asik? Film ini dibuat di Banjarmasin. Kota Banjarmasin kan jarang diekspos. Ternyata ketika kita syuting di sana, saya melihat fakta bahwa ini Banjarmasin ini kayaknya kota masa depan. Yang eksotis ya. Kenapa? Karena sarananya itu bisa melalui ratusan sungai. Oke. Kan itu luar biasa. Kalau Pemkot di sana serius menangani tata kotanya, kota ini akan luar biasa banget. Ya 11-12 lah dengan Swiss gitu ya. Wih. Ada tantangan tersendiri nggak sih Om ketika syuting? Iya, tantangannya karena mereka ini banyak banget syutingnya tuh di sungai. Dan secara teknis dan kendala memang agak sulit. Kita harus taruh kamera di 3-4 perahu yang kita dempetin supaya kamera bisa di atas. Kemudian pemain juga dengan perahu yang lain. Dan itu juga mobile, jadi memang agak sulit. Apalagi yang main juga anak-anak. Dan saya puji karena anak-anak di Banjarmasin itu ternyata luar biasa. Bakat-bakatnya Om? Bakat-bakatnya. Kita juga mengambil hampir separuh pemain di film ini adalah anak-anak muda, anak-anak kecil di Banjar yang kita kelola sedemikian rupa. Dan mereka punya potensi luar biasa. Cuma kesempatannya aja yang jarang. Iya. Nah, kalau Awat sendiri Om, perannya Om Matias itu lebih kayak gimana? Ya tokoh ini cukup misterius ya, nanti aja kita lihat di film.
Jawabannya Belum boleh kita nongolnya- bocoran nih. Nongolnya dikit. Oh, Karena nongolnya sebetulnya saya beritikat baik untuk membantu produksi lokal sebetulnya. Bahwa saya akan senang sekali ketika ada simpul-simpul di kota-kota lain selain Jakarta itu muncul tumbuh kembang perfilman kita. Itu sebetulnya motivasi saya. Tapi Anda melihat sebuah produksi film ketika digabungkan dengan sebuah daerah yang memang belum mencapai Swiss gitu ya dalam tanda kutip dan didukung juga oleh pemerintahnya jadilah keren gitu ya. Iya. Itu yang kita inginkan gitu loh ya. Dan potensi di beberapa daerah ini nggak cuma Banjarmasin tapi hampir semua, apalagi daerah timur sana. Saya pikir nggak akan habis-habis ceritanya, nggak akan habis-habis temanya. Benar-benar. Selama memang kita punya niat yang bagus gitu loh. Kalau pemerintah sudah mencanangkan bahwa harus ada pemerataan di segi budaya dan film juga harus pemerataan, nggak cuma Jakarta sentris, tapi beri kesempatan dan kemudahan buat kota-kota lain di pelosok negeri ini. Bagus-bagus mas, apalagi ke daerah NTT, NTB sampai ke Ambon, Papua dan segala macamnya itu luar biasa. Kalau kita terus-menerus di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Bekasi, Depok, Bintaro, capek mas. Apalagi kalau kita Capek lah. ingat kan sebenarnya ada sebuah fokus pengen ada tempat destinasi super prioritas gitu ya beberapa tahun ke depan. Padahal kalau dilihat dengan adanya film itu sebuah tempat wisatawan atau wisata itu bisa terekspos dengan sendirinya ya Mas Aris. Iya, jadi memang kan tadi sudah disebutkan bahwa film ini diangkat dari sebuah novel gitu kan. Nah, novel ini itu 2018. Jadi penggodokan selama 4-5 tahun itu untuk mengangkatnya menjadi sebuah film. Dan sejak awal dari novel itu semua setting, budaya, cerita, dan lokasinya semua itu ada di Banjarmasin. Jadi budaya sungai itu yang benar-benar harus muncul di situ. Budaya sungai ketika kami datang ke sana itu, wah ini luar biasa, harus diangkat. Ada sesuatu nih, destinasi ini yang kalau muncul secara visual itu hadir akan jadi sesuatu penawaran lain atau tawaran lain kepada penonton film di Indonesia. Novel itu yang jadi dasar dari film ini untuk diproduksi. Terus kemudian keeksotikannya. Dari semua Banjarmasin itu. Dan Banjarmasin memang kita tarik sedikit karena memang ada cerita yang berkaitan dari atau relasi ceritanya dengan Banjarmasin, yaitu yang daerah Loksado itu juga lebih eksotik lagi. Terus kemudian ada budayanya upacara adat dan lain sebagainya. Nah, kenapa Mas Matis nggak mau cerita karena salah satu eksotikannya itu di sana. Ada upacara adatnya seperti apa. Nah, ini Bocor juga. agak berpanjang-panjang lah. Saya ceritakan aja gitu. Tapi emang peran Awat sesuatu. Muncul tapi sesuatu. Tapi kan yang penting perannya masih terjaga. malah Makin jadi penasaran nih. Malah jadi teasing. Gua udah nontonnya ini apa nih yang menarik di situ. Jadi secara keseluruhan mulai dari awal sungai itu sampai sungai di Banjarmasin luar biasa menarik ceritanya dan itu bukan tempelan. Karena mereka ada kan cerita, nah ini kecenderungannya ya, cerita Jakarta, cinta dan lain sebagainya dibawa ke daerah. Nah ini berbeda, memang cerita dari daerah tersebut, anak-anak tersebut ada. Salah satu karakter yang ada di sini itu sebenarnya real. Sebentar, ini diadaptasi dari kisahnya? Novel. Tahu nggak ya Mas? Novel, tapi ada salah satu karakter di situ memang hidup, ada orangnya gitu. Oke, berarti Terinspirasi betul. Terinspirasi. Nah itu. Jadi memang benar-benar cerita dari Banjarmasin, anak-anak Banjarmasin, anak-anak sungai. Bukan cerita yang dia datang dari Jakarta sentris, ya katanya cerita umum general lah, cerita cinta, terus kemudian dibawa ke daerah. Nah ini tidak seperti itu. Oke, ini kemarin proses syutingnya berapa lama nih? Siapa yang Proses syutingnya 18 hari. Cuman produksinya karena kita ada break di tengah-tengah kan sekitar 25 hari. Ini kan banyak pemeran anak-anaknya ya. Terus gimana nih cara membangun chemistry-nya antar pemain? Ya, selama persiapan tuh kita ada namanya proses reading. Reading itu workshop membaca skenario, latihan gerak tubuh gitu selama kurang lebih 2 minggu. Jadi yang dari Jakarta kita datengin ke Banjarmasin, kita gabungin yang hasil screen test itu dapat kita di Banjarmasin. Kita satuin reading, kebetulan Om Ucus juga di situ sebagai acting coach juga. Jadi ada 3, ada acting coach, produser kreatif sama pemain. Katanya. Double. Tapi nggak ada honor sama sekali. Nggak, yang paling penting sebetulnya buat anak-anak di Banjarmasin itu, mereka punya talenta. Tapi kita cuma menumbuhkan kepercayaan dirinya aja lagi. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri itu nggak gampang. Jadi lebih banyak main-main, kita bercanda apa segala macam itu. Sehingga dia tuh pede.
Iya. Nah, biasanya kan mereka tuh kan langsung minder gitu terus kemudian lari atau sendiri segala macam, menumbuhkan kepercayaan diri itu aja. Di sini So ada simple satu, sebetulnya. ada satu karakter yang memang di-develop dan memang kayak kurang lebihnya itu dalam tanda kutip itu temuannya Mas Mucus. Oke. Nah, ada itu yang menarik. Nah, itu luar biasa. Anak-anaknya Ini juga, Mas? temuan ini ya. Anak-anak. Anak lokal, pemain lokal. Anak lokal. Siapa dia kita tunggu aja. Iya, jadi menarik, jadi bumbu cerita film ini. Jadi ada keriaannya ini benar-benar menjadi film anak. Waduh, itu luar biasa untuk ketika Ternyata menggarap proses mereka nggak kreatifnya. kalah sama dari Jakarta itu nggak kalah cara acting tuh. Yang penting kuncinya mau memberdayakan aja ya. Iya. Iya, Ya secara menariknya dialek. ini memang film anak-anak, pure film anak-anak yang berlatar belakang daerah kekuasaan mereka, tempat mereka belajar, tempat mereka main, tempat mereka pergi dan pulang sekolah. Jadi benar-benar wilayah mereka gitu. Jadi benar-benar pure apa namanya kehidupan anak-anak. Bisa merasa dibawa ke Banjarmasin banget dengan bagaimana Betul. kemudian kehidupan anak-anak di sana gitu lah ya Mas ya kalau ketika kita nonton ini salah satunya. Kita lihat dulu ini ada poster dari Jendela Seribu Sungainya. Ini kita akan lihat. Nah, ini dia. Kebayang dong. Sungai. Cakep. Ih, keren ya. Oh, kenapa 4 orang ini? Karena memang mereka ini benar-benar main Main di cast. film ini ya. Main Iya. case-nya. Ya, dan ada satu lagi ibu guru, perannya sangat penting sekali Oke. di sana. Oh. Ibu ya. Orangnya cantik, maksud saya ibu gurunya cantik gitu ya. Dan juga punya problem yang bisa dikatakan Similar. begitu sulitnya mereka untuk bisa bergabung karena cita-cita anak-anak ini macam-macam dan problem ini macam-macam dan ibu guru ini harus menyelesaikan satu persatu persoalan itu dan Termasuk si 4 orang anak tadi ya. betul ada 2 orang yang memang digarisbawahi. Nah, ini kita lihat sedikit ada bagian dari trailernya yang tadi kita sudah lihat. Wah, kalau ngelihat. Aduh, pemandangan alamnya ya luar biasa. Nah, ini dia. Daerah Hulu. Ah, ini juga semua tanyakan tadi. Itu ketika ngambil itu take-nya berapa kali, Mas? Ulang-ulang nggak tuh? Seharian. Seharian. Dari pagi sampai matahari. Itu mereka memang sesuatu yang mereka biasa lakukan di ketika Iya, jalan. itu di daerah Loksado, Pegunungan 600 emang itu alat transportasi sehari-hari di sana. Apa sih Mas itunya? Namanya lanting, jadi dari bambu. bambu. Kayak rakit gitu, Mas. Kayak rakit. Kayak rakit, bambu, karena mereka tuh udah dari kecil main di rakit itu sehingga mereka tuh bisa menari di atas rakit gitu loh ya. Dengan membawa anak-anak yang ketakutan sebetulnya, Iya, iya. tapi dia bisa membuat sebuah kegembiraan. Oke. Untuk ditonton, apalagi untuk kita naik di sana, boleh dicoba, itu luar biasa. Ya kalau kapan-kapan ke Banjarmasin, mampir ke Loksado. Tapi Di saat kaki ini- Gunung Meratus. Iya. Saat ini juga itu masih digunakan sebagai sebuah transportasi Iya. harian gitu transportasi ya? umum. Betul, Iya. betul. Oke, Tuh. kalau gitu penasaran nggak sih filmnya kayak gimana ya? Aku penasaran juga pengen lihat cast-nya yang anak-anak kecilnya Nah, nih. nggak akan lengkap Pengen kalau banyak kita nggak ngobrol. ngobrol-ngobrol langsung. Nanti izin juga Mas sama keempat main cast-nya tadi. Anak-anak yang punya mimpi yang kemudian ada kendala lah dalam arti seperti itu. Nanti kita akan ngobrol langsung bersama mereka dan juga kita akan bermain sedikit permainan. Tetap di Sapa Indonesia Art Pekan. Sungai adalah ibu. Darinya kisah bermula, kepadanya kisah bermuara. Anak-anak, hari ini kita akan belajar praktik membuat tirai mimpi. Nanti kalian ketikkan mimpi-mimpi kalian di tab, lalu kita cetak. Setuju kah? Agian, mana? Maju masuk. Aduh, hai. Maju Agian. Kamu mau ikut lomba tari kah? Enggak, nggak bakal ikut. Tapi dilarang sama mamanya. Sendirian. Kenapa tirai mimpimu kada kau gantung di rumah? Bapak pasti akan marah. Si Dini kada percaya loh, dokter. Ulun jakari diboleh si Dini jadi dokter. Cucu Ulun itu anaknya pintar. Ulun tidak mau kalau kepintaran itu terbuang ke percuma. Abah ajarin Aryan dan Puding sambil mengiringi tarian ya. Cukup, Bah. Aduh, minta maaf, Bah. Ibu Sungai Martapura, bawalah pensilku menjemput mimpiku. Keberanian yang berlebihan
akan menyeretmu dalam bahaya. Bisa Ibu bayangkan bagaimana perasaan kami sebagai orang tua jika anak kami itu dipermalukan orang di acara sebesar itu. Saya tahu kalian tuh orang berilmu dan terhormat, Pak. Tapi kan butuh waktu lama untuk cari kulit kayu di hutan. Yang kan Kejora sudah kritis. Harus diperiksa dokter sekarang juga kalau dia memang ada hendak kehilangan dia. Tahu apa Bu Guru tentang kehilangan? Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Irianda, kedinginan? Ya, kedinginan. Agak dingin ya pagi ini. Iya, tapi kita Atau karena menghangatkan keluar. suasana bersama dengan para pemain. Halo, selamat datang. Selamat pagi. Bisa diperkenalkan dulu mungkin pertama. Halo, aku Sheryl dari sana. Di film Jendela Seribu Sungai, aku berperan sebagai Bunga. Nah, oke. Sheryl, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama aku Halisa Naura. Aku berperan sebagai Kejora di film Jendela Seribu Sungai. Oke, Kalau aku Bima Sena, di sini aku berperan sebagai Aryan. Aryan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tiki Sapii. Saya berperan sebagai Ganang. Ganang. Enak. Selanjutnya. Aku Aryo Wahab. Udah kenal Ya. Aku Aryo Wahab, aku di sini berperan sebagai abahnya Aryan. Abahnya Aryan. Mirip sih rambutnya. Mirip kan? Bapakku. Oh, Matias Muncus masih ada di sini. Saya kakek memang. Ini anak saya, ini cucu saya. Iya. Jadi namanya Awat. Awat. Nama tokonya Awat. Nah, itu dia. Tadi sempat ada tuh Mas airnya. Ada ya? Sedikit tadi di trailer ada. Pakai baju serba hitam gitu lah ya. Iya. Oh keren. Mas Mucus itu tampilan. Tapi perannya sendiri masih sangat misterius sekali Mas Aryo. Sebenarnya lucu dia. Lucu ya. Kamu udah percaya nih kalau ini. Oke, jadi mulai dari Bunga dulu deh. Bunga itu nama perannya ya berarti ya, Sheryl gitu. Tapi sebelumnya kita tuh masih banyak lagi pemain yang nggak hadir di sini. Iya. Salah satunya si Agla yang jadi ibu guru cantik itu. Agla ya. Kedua Ola Ramlan yang jadi mamanya dia. Aryan, mamanya Istri saya. Aryan, istrinya. Ah? Sebagai istri saya. Oh, sebagai. iya. Jangan sampai hilang. Terus ada lagi Bopak komedian kita. Itu juga dia main sebagai asistennya dia. Dan kemudian satu lagi Baim Wong. Oke. Nggak pakai Wong, ini Baim aja. Jadinya beda banget. Ya, kolehannya dia Gitaris saya di Dance Company. Betul. Oh iya. Dia itu orang tuanya Kejora. Oke. Jadi banyak pemain lokal yang kita pakai dan itu semua lokal semua yang saya sebutin tadi itu. Oh, kan Ola asli juga sana dari semua sana, ya? Bopak dari sana, satu Iya. lagi Ian Kasela. Ian Kasela nongol sedikit. Oke. Tapi pengaruhnya banyak. Karena Oke. dia orang Banjarmasin. Ini rahasia juga nggak nih Om sebagai apanya? Kita tunggu aja nanti. Dari tadi kayak udah. Iya. Tuh gitu. Jadi banyak pemain-pemain kita dari Banjarmasin itu yang bergabung dengan pemain-pemain Jakarta. Jadi kita lihat aja kombinasi mereka nanti gimana. Sekalian aja deh kita tanya yang dari Banjarmasin siapa aja? Coba unjuk tangan. Ganang? Ganang sama? Sama Alisa. Oke. Kalau Mas Aryo dan Mas Matias? Oke, dia Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi memainkan tokoh lokal. Berarti harus yang non Banjarmasin gitu ya? Yang dari luar harus belajar aksen bahasa. Banget. Bener. Lama. Bener, kita Beda itu nggak coba Aryan? sebenarnya beda, cuman karena kita syutingnya di Banjarmasin, di sana sih untungnya semuanya pemain, terus juga pemain dari Banjarmasinnya, terus juga sutradaranya, pokoknya semuanya itu benar-benar kebantu banget. Dan kalau dibilang susah sebenarnya logatnya ya susah-susah dikit sih, cuman kita sih lebih di jalaninnya logat dan cobain dikit dong. Coba. Bagi dia susah dikit, kalau saya susah banyak. Susah banget. Karena tipis-tipis dikit udah bisa kayak logat yang lain, suku yang lain itu. Cobain. Coba. Ayo ngomong. Ya mungkin salah satunya ya yang kata peti bujur gitu. Apa itu bujur? Bujur benar. Oh benar. Oh jauh sekali ya. Bujur benar. Iya bujur benar. Kalau yang kayak logatnya gitu coba deh. Kayak tadi kan misalkan setuju kah? Ngomongnya. Gitu ya, ini paling jago nih. Coba. Hari-hari. Tapi jujur yang paling jago bahasa Banjar Diki loh. Oh Diki. Ntar kata Diki yang paling jago bahasa Banjar saya lagi. Lempar-lemparan. Oke, kalau Aryan sendiri perannya boleh nggak di spill sedikit kayak gitu? Boleh. Jadi Aryan ini sebenarnya anak desa, anak Banjarmasin yang punya mimpi untuk
ngikutin papaku. Jadi Abah. Abah. Oke. Jadi Abah itu seniman kuriding. Nah kalau yang nggak tahu kuriding itu kayak alat musik dari Banjarmasin tradisional, yang benar-benar tradisional. Jadi aku pengen benar-benar ngikutin jejak papaku dan juga berambisius. Tapi di sisi lain aku juga berteman sama 3 orang ini dan mereka juga punya mimpinya masing-masing gitu. Jadi aku juga dalam sisi lain aku bantu wujudin mimpi aku dan aku juga membantu wujudin mimpi-mimpi teman-teman aku lainnya yang ada di Banjarmasin juga gitu. Oke, 2 teman ini ya? Nah, 3. 1, 2, 3. Oh, oke. Iya. Next. Sheryl? Siapa yang mau cerita? Sheryl. Peran aku di sini anak cerebral palsy yang mempunyai cita-cita menjadi penari gitu kan. Tapi di satu sisi juga karena dia cerebral palsy, orang tuanya tuh jadi nggak mendukung gitu loh buat dia menari karena memikirkan kondisi kesehatannya juga. Dan tapi Bunga tuh ngerasa apa ya, cerebral palsy itu bukan halangan buat Bunga untuk dia belajar nari atau dia mau menari gitu sih. Cerebral palsy itu apa sih? Nah, mungkin ada yang belum tahu juga nih ya. Cerebral palsy lebih kayak gimana sih? Cerebral palsy itu lebih kayak lumpuh otak gitu loh. Jadi dia tuh kayak gangguan di organ dalam gitu. Jadi ada sulit pergerakan. Ya, kayak ototnya, keterbatasan gerak gitulah. Tapi dia mau jadi cita-citanya penari. Iya. Karena menarik banget. Oke, bertabrakan tuh ya. Oke, nanti ya pasti menarik lah itu untuk dilihat gitu ya. Perannya Kejora? Aku itu seorang anak pedalaman Loksado. Loksado, oke. Dayak. Ya, Dayak sama Loksado. kayak Awat juga. Jadi aku itu memiliki cita-cita ingin jadi dokter. Oke. Tapi bapak aku sendiri itu nggak bolehin karena ada trauma gitu. Oh, tidak percaya dokter ya gitu ya? Iya. Jadi gimana aku ngejar cita-cita aku sampai terwujud, walaupun aku nggak dibolehin sama bapakku sendiri. Oh, oke, di situ ya. Oke. Oke, pakai bahasa sana dong jawabnya. Jelasin dikit pakai bahasa. Pakai bahasa sana jawab menjelaskannya coba. Ayo dong. Tangannya. Ayo. Jadi lo Kejora tuh kayak apa ya lah? Kejora ini urang Loksado dalam kayak itu nah. Jangan ketawain. Asik ya? Keren. Asik. Makin penasaran nih sama. Oke. Asik kok. Ganan? Nah ini. Perannya apa? Jet? Pakai bahasa Banjar ya? Iya. Oke. Troublemaker nih. Iya, pakai bahasa Banjar. Siap, Penting. Kita akan coba untuk mengerti. Jelaskan nanti. Oke, yuk. Saya saya Ganang. Ulun tuh berperan jadi Ganang tuh anak sungai. Kesehariannya di sungai, membantu mama, abah di sungai, mencari iwak di sungai, di tengah-tengah sungai. Habis itu bila hendak ke sekolah tuh pakai jukung naik sungai, di tengah-tengah sungai langsung. Oke. Nah dia anak sungai. Hidup sungai. Iwak ikan. Iwak ikan. Iwak. Ikan, bener. Bahasa Jawa ya. Iwa. Ya. Iwak ya. Ulun? Ulun saya. Sebenarnya agak mirip-mirip sama bahasa asal saya juga. Jukung tuh. Jukung perahu ya? Perahu. Iya, Oke. Mas Aryo Wahab belum cerita nih. Mas Aryo, sebagai abah Aryan. Yang udah pasti si Abah ini emang tegas. Kalau dibilang keras juga yang enggak juga, overprotective juga enggak. Cuma dia emang tahu sifatnya si Aryan. Aryan ini kan punya sifat yang seperti dia kan. Oke. Nekat dan berani. Jadi aku tuh benar-benar mengolah sifatnya si Aryan ini supaya tidak membahayakan dirinya, tapi bisa mengolah menjadi sesuatu yang positif gitu loh. Gitu. Jadi emang sangat-sangat tegas sekali kepada Aryan gitu. Jadi ada satu scene di situ yang benar-benar scene kita berdua yang itu mungkin ntar akan bisa membuat salah satu scene yang membuat penonton bisa itu ya menangis. Jadi itu yang benar-benar mengeluarkan semua karakter di antara bapak dan anak itu sendiri. Oke. Nah kalau soal co-readingnya itu boleh nggak di-spill dikit? Kenapa maksudnya nggak boleh dilanjutkan sama? Karena si bapaknya ini ngerasa si Aryan ini punya keahlian yang lebih dari itu gitu loh. Hanya untuk sekedar seniman co-reading gitu loh. Dan dia tahu kalau seandainya seniman co-reading ada batasnya bagi si Abah ini gitu loh. Sedangkan si Aryan ini punya keahlian yang lebih, yang bisa untuk cita-citanya lebih tinggi lah. Gitu. Itu scene yang bapak anak itu yang ketika ada main co-reading nggak sih Mas? Yang ada di trailer itu? Ada juga, iya. Oke. Itu juga ngeliatnya juga lumayan, wah ini kenapa nih gitu kan. Dan itu menurut aku, kalau aku kan anak band nih, musisi, jadi menurut aku nggak semudah itu gitu loh untuk main co-reading. Iya.
itu sangat sensitif sekali ya alatnya. Dan cara kita narik benangnya juga sama mulut dan lidah itu harus kompak banget agar bisa menjadi satu harmoni gitu loh. Kalau salah-salah ya nadanya gitu-gitu aja gitu loh. Hanya ngeritem aja. Ternyata bisa dinadain, bisa dijadiin notasi gitu. Jadi cuman Akhirnya belajar berapa lama, Mas? Lumayan lama. Selama aku di sana aku belajar terus, Bibirnya sampai jontor gitu. Padahal emang jontor. Kayak salam bibir ya. Aku pamit sama orang-orang set, aku bilang ini aku bawa ke hotel ya gitu, ke kamar. Jadi aku pelajarin terus. Totalitas ya sampai Bener, ini jadi- jangan-jangan bangun tidur langsung. Paling enggak gerakannya udah biasa lah aku. Jadi Tapi apakah dengan pelajari co-leading sampai segitunya itu justru lebih mendalami peran sebagai Abah Aryan? ya Menurut Mas Aryan? termasuk karena itu alat musik yang menurut aku sih yang benar-benar suaranya nggak biasa lah. Kalau kita dengar alat musik yang lain, gitar atau keyboard atau suling segala macam itu biasa. Kalau ini emang agak-agak unik ya? Unik banget. Sayangnya nggak dibawa ya aku readingnya, kita pending. Nanti tinggal langsung ini aja. Oke, Om Matias. Ya mungkin untuk sum up sedikit terkait dengan peran mereka, kemudian juga belajar aktingnya kayak gitu sejauh ini dalam prosesnya. Bisa diceritakan? Ya sebetulnya sebelum ke sana sebetulnya di film menariknya gini. Ada dua perspektif, orang tua dan anak-anak. Orang tua ingin memprotek anaknya terlalu berlebihan, maksudnya juga baik. Tapi anak-anak juga pengen punya visi ke depan, punya cita-cita. Jadi konfliknya di situ sebetulnya, tajam sebetulnya. Dua-duanya baik maksudnya, tapi ya memang harus terbuka, harus dibuka. Nah, si tokoh Awad ini, tokoh saya ini cukup bisa menjembatani karena dia udah tua barangkali. Maksudnya lebih dulu. Maksudnya lebih dulu hidupnya. Jadi lebih bijaksana melihat persoalan Senior ini. lah ya. Akhirnya dia lebih membela cucunya kayak gitu. Oke. Untuk mengelola mereka, kita punya di sini alih bahasa yang bisa membimbing anak-anak untuk bisa lebih bisa berartikulasi, berintonasi secara kedaerahan, jadi supaya nggak miss. Anaknya seperti saya awali tadi lumayan hidup dan lumayan punya talenta, lumayan peka. Cuma persoalannya ya di kepercayaan diri itu. Jadi kita sebenarnya lebih banyak bercandanya supaya mereka tuh lebih pede bergaul sama kita-kita yang dari Jakarta gitu loh. Yeah. Jadi nggak sulit-sulit amat. Yang sulit cuma dia aja. tapi saya mencoba untuk menggali kesulitan itu menjadi kelebihan dan akhirnya memang saya bongkar dan kemudian saya jadiin dia tokoh yang lumayan punya karakter gitu loh. Oke. Keren. Menarik. Makin penasaran sih sebenarnya kalau saya. Tapi Mas Mucus emang di sana juga emang ya kalau emang harus ada Mas Mucus sih untuk menjaga semuanya sih, untuk menjaga semuanya kulturnya, terus adegannya, ceritanya segala macam gitu. Jadi Bisa dibilang perannya dalam membuat film ini dan juga perannya di film itu mirip-mirip lah jadinya ya. Iya. Menjaga. sangat penting Mas Mucus. Dan yang paling senior juga berarti kan? Saya nggak bilang tua. Yang penting sebetulnya dana. Budget. Oke. Ya. Semakin penasaran, semakin kita pengen bicara lebih banyak lagi atau mau ngelihat lagi bahkan ya trailernya gimana, semakin menariknya gimana. Oke, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Karena setelah ini kita akan seru-seruan bareng teman-teman Main game. main ini juga. Kita akan main game gitu ya. Iya dong. Tetap di sini. Sungai adalah ibu. Darinya kisah bermula, kepadanya kisah bermuara. Anak-anak, hari ini kita akan belajar praktik membuat tirai mimpi. Nanti kalian ketikkan mimpi-mimpi kalian di tab, lalu kita cetak. Setuju kak? Lihat, mana? Lagi masuk. Gila. Ini kan karya kita. Oke saudara, masih dengan Sheryl, kemudian ada Halisa, kemudian ada Bima, ada Diki, dan juga Mas Aryo sebagai perannya masing-masing. Ada Bunga Kejora, Aryan Ganang, dan Abah Aryan. Saya punya satu Oke, kita akan langsung main game. Jadi di sini ada namanya rapid question. Ada kita tanya nanti. Dan ketika pertanyaan itu misalnya ini kayaknya si Okta deh yang sering begini nih, tempel stiker di Okta. Tapi kalau merasa diri sendiri, tempel diri sendiri. Nempelnya Tempelnya di di mana mana? dulu nih? Kita tanya yang paling senior. Ada di mana tempel?
Lubang hidung. Jidat. Di jidat sini deh. Bener-bener. Di jidat ya. Gak apa-apa ya, Iya. biar ntar jidatnya warna-warni. Oke, langsung dimulai aja ya. Silakan, Okta. Oke, yang pertama, siapa yang sering datang terlambat ke lokasi syuting? Nah, ayo. Ngaku dia langsung. Ayo, coba. Tadi kan telat. Telat sama Mario. Ayo tempelin. Ayo, tempelin ke siapa nih? Aku bakal kasih dia. Oh, sorry. Iya, Ini nempel sendiri aja gitu ya? Iya. Jadi siapa yang telat aku nggak tahu. Ini angkat temennya dong. Kemarin sering telat. Oh. Enggak, aku Dia sentimen aja. Iya, sentimen aja. Nah, jadi aku harus Oke. nengok kemana nih? Skornya, kamu kira siapa yang kira-kira paling telat? Tapi Oke ya. Nah, ke Rambut lagi. bapaknya. ini kan rambut ya. Ini telat ke Kompas TV. Lo kok rambut? Kejora ke siapa? Ini nggak apa-apa ya. Ini. Berdasarkan Aduh, panutan apa, gimana Mas nih Priawas? panutan? Ya kita akan di lokasi. Dek begadang belajar kuriding pasti. Ini sering korban Oke, sebenarnya. keset nih cuy. Sebenarnya pas kita lokasi nggak ada yang telat, kita profesional Karena kita dijemput. semua. Luar biasa. Karena kita dijemput. Dijemput. Oke, selanjutnya. Oke, Yanda. pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling banyak bloopers atau banyak take? Sendiri dong. Pasti ini nih aku. Pasti ini. Pasti. Ada nggak sih bloopersnya kayak lucu deh. Pengen lihat nggak sih? Nanti kalau setelah ini ya maksudnya. Boleh. Udah? Udah. Oh, bunga masih aman. Coba lihat. Oke, masih aman. Okta. Ya. Oke, yang ketiga, siapa yang sering jahil di lokasi syuting? Aduh. Nggak usah tanya Pi. Udah deh. Jahilnya Waduh, kenapa waduh, nih waduh. biasanya nih? Banyak amat Jahilnya ini. kenapa nih? Ngapain? Nggak jahil sih, nggak bisa diem. Gue nggak jadi sih lebih seruntulan, nggak bisa diem. Iya. Kayak kalau dia main kuridingnya bisa masuk ke lagi makan masuk ke sayur. Terus tiba-tiba kuridingnya putus, kuridingnya hilang, alat hilang. Ini Terus semua yang masuk ke sayur, sayurnya dimakan ya. Alat musik tradisional Bim. Hati-hati Bim. karena di kondisi kita adegan makan. Itu udah kecemplung, ya ampun. Tetap dimakan Bandung juga banget. ya. Gak ada yang tahu. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Aku mau. Berkaitan dengan makan. Siapa yang paling banyak makan di lokasi syuting? Siapa yang paling banyak makan? Apa ya? Udah tempelin ini aja ya. Mana kalau kita tempelin diri masing-masing? Oke. Oke. Karena kita tukang makan semua. Wah, ini yang Waduh. paling aman. Bunga berapa? Satu ya? Oke, Bunga satu. ada satu. Aku ada 3. Oke, Paling banyak. itu dia tadi pertanyaan-pertanyaannya, rapid question-nya kita bisa lihat. Sebelum nanti Anda nonton 20 Juli di bioskop-bioskop kesayangan Anda, lihat dulu ini karakter-karakternya lagi kita kerjain sedikit ya. Mereka ibaratnya nih, ini ya apa, pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Oke, silakan kami undang untuk ngajak lagi penonton. Silakan mungkin Mas Aryo dulu. Oke. Jangan lupa nonton film Jendela Seribu Sungai yang akan tayang di bioskop pada tanggal 20 Juli ya. Serentak di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Gak lengkap kalau nggak ada bahasa Banjarnya, Gana. Nah, Gana. Jangan ingat nonton film Jendela Seribu Sungai. Tanggal 20 Juli 2023. Tahan bioskop di yes. Oke. Siapa lagi? Sheryl. Kejora dong. Kejora pakai bahasa Banjar juga dong. Oh iya. Jangan kada ingat nonton film Jendela Seribu Sungai tanggal 20 Juli 2023. Nah, jangan kade. Ada ingat. Jangan kade ingat ya. Oh, jangan sampai nggak inget gitu ya. Oh iya, benar-benar. Oke, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses filmnya ya. Amin. Tentunya ini jadi apa ya, refleksi juga nanti kepada tidak hanya anak-anak untuk semangat ngejar apa namanya mimpinya, tapi juga tentunya kepada orang tua ya, yang bisa nanti kita lihat langsung. Oke, ajak semua keluarga deh, karena ini penting banget. Iya. Ajak keluarga pas nonton gitu. Ya, relate banget dengan semua sistem keluarga di Indonesia. Oke, kita juga undang langsung Om Matias. Kita minta tetuahnya dari Mbah Awat dan juga Mbah Matias. Ya jangan lupa, ini film nasional, tapi dibikin oleh orang Banjarmasin. Saya pikir orang Banjarmasin perlu berbangga, filmnya bisa masuk kancah nasional. Dan patut ditonton, patut dinikmati, dan syukur-syukur ada inspirasi dan ilham di dalamnya. Amin. Tanggal 20, jangan lupa.
Tanggal 20 Juli 2023 pasti langsung pengen main ke Banjarmasin. Yes. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita sampai ketemu lagi di Zapa Indonesia akhir pekan minggu depan. Irene Marianus pamit. Putri Oktaviani pamit. Dadah, selamat Sampai jumpa. berakhir pekan.